Apriani dengan NPM 234111138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai surat bisnis untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari SPMM. Nah, masuk ke materinya. Apa itu surat bisnis? Nah, surat bisnis adalah dokumen resmi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam dunia bisnis. Surat ini memiliki format dan bahasa yang formal serta digunakan untuk berbagai keperluan seperti permohonan, pengumuman, atau komunikasi lainnya antara perusahaan dengan pihak eksternal maupun internal. Nah, dalam surat bisnis ini terdapat komponen utama dari surat bisnis. Yang pertama ada kop surat. Nah, kop surat ini berisi nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan juga logo perusahaan. Yang kedua, tanggal surat yang menunjukkan tanggal surat itu dibuat. Nah, yang ketiga ada nomor surat yang digunakan untuk administrasi dan arsip. Yang keempat ada lampiran yang menunjukkan jika ada dokumen lain yang dilampirkan bersama surat. Yang kelima itu ada perihal atau subjek yang menyampaikan inti dari surat tersebut. Yang keenam ada alamat tujuan, alamat lengkap penerima surat. Yang ketujuh ada salam pembuka, contohnya dengan hormat. Nah, yang kedelapan adanya isi surat. Nah, isi surat ini terdapat seperti pembukaan yang memperkenalkan diri ataupun perusahaan tujuan utama surat tersebut. Selanjutnya itu ada isi dari surat tersebut yang menyampaikan informasi utama, detail, dan permintaan. Dan ada penutupnya yang menyimpulkan surat, menyampaikan harapan, ataupun ajakan untuk lebih lanjut. Nah, yang ke-9 itu ada salam penutup. Yang ke-10 ada tanda tangan dan nama terang. Yang terakhir ada tembusan yang menunjukkan pihak lain yang menerima salinan surat tersebut jika ada. Nah, terdapat jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama itu ada surat permohonan yang digunakan untuk meminta sesuatu dari pihak lain seperti meminta informasi, dukungan, ataupun izin. Nah, yang kedua ada surat penawaran yang digunakan untuk menawarkan produk ataupun jasa kepada calon pelanggan. Yang ketiga ada surat pengaduan yang menyampaikan keluhan ataupun ketidakpuasan terhadap produk atau layanan yang diterima. Nah, yang keempat ada surat pemberitahuan yang digunakan untuk memberikan informasi penting kepada pihak tertentu. Yang kelima ada surat konfirmasi yang menegaskan atau memastikan kesepakatan atau pertemuan yang telah kita sepakati. Yang keenam itu ada surat undangan yang artinya mengundang seseorang untuk menghadiri acara atau pertemuan. Yang ketujuh ada surat peringatan yang memberikan peringatan atau teguran kepada karyawan ataupun pihak lainnya. Nah, selanjutnya ada tips untuk kita dapat menulis surat bisnis. Yang pertama, gunakan bahasa formal. Yang kedua, ringkas dan jelas. Sampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan tidak terbelit-belit. Yang ketiga, ada periksalah tata bahasa. Pastikan tidak ada kesalahan tata bahasa ataupun ejaan. Yang keempat, sesuai format. Ikuti format yang baku agar surat terlihat profesional. Yang kelima, tujuan yang jelas. Sertakan tujuan yang spesifik dan apa yang diharapkan dari penerima surat.
Nah, dibandingkan alat komunikasi lainnya, kedudukan surat dalam bidang komunikasi tidak tergoyah karena surat memiliki bukti autentik atau berupa tulisan dan tanda tangan. Nah, kelebihan lain yang dimiliki surat ini adalah yang pertama itu lebih praktis karena kita dapat menyimpan rahasia. Yang kedua, lebih efektif. Nah, karena informasi yang disampaikan itu asli sesuai dengan sumbernya. Yang ketiga itu ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena biaya pembuatan dan pengirimannya sangat mudah. Nah, apa sih fungsi dari surat? Nah, fungsi dari surat ini sebagai alat komunikasi tulis, tanda bukti tertulis, alat pengingat, pedoman untuk bertindak dan mengambil keputusan lebih lanjut, keterangan keamanan, duta atau wakil organisasi, sebagai dokumentasi historis atau bukti sejarah, dan bukti kegiatan yang terakhir sebagai alat promosi. Nah, mengenai tadi kan kita sudah membahas nih apa itu surat bisnis. Nah, surat bisnis ini kan tidak jauh dari kata komunikasi. Nah, komunikasi ini terdapat dua jenisnya dan bentuk kegiatannya. Yang pertama itu ada komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini contohnya seperti berbicara, bercerita, berdiskusi maupun berpidato. Nah, keunggulan dari komunikasi lisan ini yang pertama itu sangat berlangsung cepat. Yang kedua dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang ketiga, kesalahan langsung dapat dikoreksi. Yang terakhir dapat dibantu dengan gerak tubuh maupun mimik wajah. Nah, kelemahannya itu tidak mempunyai bukti tertulis ataupun autentik. Yang kedua, sulit disajikan secara bersih ataupun matang. Yang keempat, mudah dimanipulasi. Nah, yang kedua itu ada komunikasi tulis. Nah, contohnya seperti menulis surat, menulis artikel, menulis laporan maupun menulis makalah. Nah, apa sih keunggulan dari komunikasi tulis ini? Yang pertama, tidak mempunyai bukti tertulis ataupun autentik. Yang kedua, sulit disajikan secara bersih ataupun matang. Yang ketiga, dasar hukum lemah. Yang keempat, mudah dimanipulasi. Nah, apa sih kelemahannya? Yang kelemahannya itu dapat berlangsung dengan cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.